kita mendapatkan omset 1,8 miliar, di mana margin yang kita peroleh 800 juta atau setara dengan 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tak henti-henti bersyukur atas anugerah yang berlimpah dan kekayaan alam Indonesia ini. Nah, dimana salah satunya kita akan bahas tentang emas cair di Indonesia, atau kita bilangnya minyak nilam. Sebelum lanjutkan, kita simak dulu video berikut ini. Tahu nggak kesamaan merek parfum seperti Yves Saint Laurent, Dior, dan Chanel? Mereka pakai minyak nilam sebagai bahan aroma agar parfum tahan lama. Sebagian besar pasokan nilam dunia berasal dari Indonesia. Bayangkan Indonesia mampu menyumbang sampai 90% pasokan nilam dunia. Daerah penghasilnya tersebar luas, mulai dari Aceh, Sumatera, sampai Sulawesi. Sebagian besar produksi dikelola petani kecil yang menanam dan menyuling nilam secara lokal sehingga pasokan tersebar merata. Hasil minyak nilam rutin diekspor ke Amerika, Eropa, Asia, bahkan Afrika dengan nilai industri global sekitar 119 juta dolar di tahun 2025. Sementara permintaan di pasar dalam negeri untuk parfum, skincare, dan essential oil juga terus naik. Artinya peluang pasar nilam terbuka lebar baik ekspor maupun lokal. Sekarang tinggal bagaimana potensi ini dimanfaatkan. Sangat luar biasa sekali. Nah, kita lihat secara market size, ya ini kebutuhan minyak nilam di dunia ini sekitar 1.500 sampai 2.500 ton per tahunnya. Dan dari jumlah itu, Indonesia menyumbang sekitar 85% sampai 95%. Luar biasa sekali. Artinya Indonesia menguasai pasar global di sektor minyak nilam ini ya. Dan dengan tren pertumbuhan ini 5% setiap tahunnya, cukup tinggi, yang dimana didominasi oleh sektor parfum, kosmetik, farmasi, dan juga aromaterapi ya. Dari potensi ini, apa yang harus kita lakukan? Kita berpikir ada 3 strategi yang kita rencanakan. Yang pertama di sektor trading, di mana kita beli barang dari pengepul karena kita belum punya barang sendiri. Kemudian kita jual ke industri dan eksportir di Indonesia. Nah, tentunya untuk mulai kita jalankan dulu di lokal ya. Kelebihannya apa? Nah, dari lokal ini permintaan rutin hampir setiap minggu. Setiap minggu mempunyai permintaan dan kebutuhannya banyak. Satu industri aja, satu eksportir aja kadang satu minggu ini membutuhkan sampai 20 ton ya. Kita udah komunikasi. Kemudian prosesnya mudah, tidak perlu banyak sertifikasi, hasil nyuling dari petani sudah langsung tinggal kirim gitu kan, tidak perlu ada dokumen dan lain-lain. Kemudian proses pembeli dan pembayaran cepat ya, tentunya dengan jarak yang dekat ini akan mempercepat proses transaksi dan juga pembayaran. Nah, dan yang paling penting terdapat beberapa supplier terpercaya. Nah, saat ini sudah ada beberapa supplier terpercaya. Dari pengalaman kita akan kerjasama dengan supplier yang mana ada barang ada uang sekarang ya. Jadi setelah barangnya udah ready, ditimbang segala macam, baru kita pembayaran. Jadi insya Allah mengutamakan keamanan. Kemudian kelemahannya itu dari sini ada barang seringkali rebutan karena permintaan cukup tinggi dan juga barang belum banyak ataupun belum stabil, makanya sering terjadi rebutan. Dan harga fluktuatif secara cepat, hampir satu minggu bisa 2 kali ya, itu harga bisa berubah gitu kan. Harga jual di lokal tentunya lebih murah jika dibandingkan kita ekspor langsung keluar. Dan beberapa buyer di lokal yang sudah kita hubungi dan minat untuk selalu dikirimin minyak nilam itu ada beberapa di antaranya. Nah, tentunya untuk jual beli kita harus menganalisa bagaimana harga dari sektor minyak nilam itu. Nah, ini harga minyak nilam 10 tahun terakhir dari 2016 ya sampai saat ini cenderung mengalami kenaikan luar biasa. Walaupun setiap tahunnya pasti ada koreksi gitu kan. Tapi secara overall ini selalu potensinya naik terus ya, positif, grafiknya positif, selalu mengalami kenaikan ya. Dan prediksi bagaimana sampai tahun-tahun berikutnya. Ini dari tahun 2016 430 sampai puncaknya di tahun 2024 2 juta lebih ya. Kemudian sekarang mengalami sedikit koreksi, dan bagaimana tahun-tahun berikutnya ini adalah dimungkinkan prediksinya adalah selalu positif, selalu ke atas naik terus gitu. Walaupun pastinya setiap tahunnya mungkin ada koreksi-koreksi ya sedikit, tapi cenderung akan selalu positif meningkat, didukung dengan permintaan pasokan global ini yang stabil, bahkan bukan hanya stabil tapi mengalami terus peningkatan ya. Di sektor hilir ini selalu mengalami peningkatan, di mana ada beberapa riset yang sudah menunjukkan bahwa pertumbuhan industri parfum global ini selalu mengalami peningkatan 5-7% ya di hilir ini untuk serapan minyak nilam. Begitu juga dengan industri kosmetik. Di global ini beberapa riset menunjukkan 5-6% per tahun juga mengalami peningkatan. Nah, sementara kondisi di hulu ini mengalami penurunan. Minat petani untuk menanam nilam ini sekarang menurun. Di mana beberapa faktor yang mempengaruhi adalah di antaranya harga yang tidak stabil. Nah, petani cenderung selalu ya di beberapa komoditi tanam saat harga tinggi, tergiur ya dengan harga tinggi. Kemudian saat semuanya menanam secara bersamaan, panen pun akan secara bersamaan ya. Yang terjadilah panen raya, stok melimpah, dan mereka menjualnya di harga yang cukup turun ya dibandingkan saat yang menanam. Itulah yang beberapa petani menyampaikan kapok katanya. Ekspektasinya tinggi saat menanam, namun realitanya ketika panen itu penurunan. Jadi tidak dipola dengan baik ya penanamannya. Kemudian harga dikendalikan tengkulak ini masih di beberapa daerah, terutama di daerah pinggiran, ini masih ada beberapa yang mengendalikan harga. Kemudian faktor berikutnya produktivitas rendah. Nah, yang kita temui di lapangan, khususnya di Sulawesi Barat ini sering petani ini satu kali tanam, kemudian panennya dicabut, sehingga untuk berikutnya harus tanam lagi. Sehingga cost-nya tentunya lebih tinggi ya, dan harusnya kalau digunting itu tanaman bisa lebih kuat, akar sudah kuat sehingga daun akan lebih produktivitasnya lebih tinggi ya, dan hemat biaya. Kemudian eksploitasi tanah, nah,
tanpa rotasi. Jadi tanam di satu lahan terus-terusan tanam nilam. Nah, tentunya unsur hara atau kesuburan di tanah di lahan tersebut akan berkurang ya. Harusnya melakukan rotasi. Ya, setelah tanam nilam, tanam komoditi lain dulu seperti jagung, kemudian nanti setelah jagung panen baru tanam nilam lagi gitu kan. Nah, dan yang paling dasar itu di sini di lapangan yang sering kita temui adalah tidak adanya tambahan air ataupun kubangan air ya. Lahannya pada luas-luas namun tidak ada sumber air. Biasanya sumber airnya jauh gitu kan. Nah, ini sebenarnya dasar sekali ya. Bagaimana kita membuat ya dari terpal ataupun yang galian itu untuk menyimpan air hujan sehingga ketika tanaman masih rentan terjadi kemarau itu kita bisa selamatkan dengan disiram. Kalau di sini biasanya pasrah saja gitu kan, yang mati gitu kan. Berikutnya tergiur dengan komoditas lainnya. Ini yang marak di sini di Sulawesi Barat ini kebanyakan sekarang lahan nilam itu beralih menjadi menanam sawit ya, dimana motivasi mereka sawit ini tinggal tidur kemudian uang datang sendiri gitu kan ya. Hanya sekali nanam di awal kemudian berikutnya tinggal menikmati panen. Walaupun secara hitungan mungkin ya lebih rendah dibanding nilam, tapi menurut mereka itu lebih menarik ya karena tidak perlu repot-repot apalagi petani-petani dengan memasuki usia pensiun. Nah, kalau dilihat dari perbandingan harga per bulannya dan harga dari Januari sampai Desember dari setiap tahunnya 5 tahun terakhir ini dari 2021, 2022, 2023 ini cenderung stabil ya. Kemudian 2024 ada lonjakan karena selain permintaan global meningkat drastis juga pasokan di lokal ini semakin sedikit ya. Kita lihat di 2024 dari pertengahan sampai akhir tahun ini melonjak tajam dan inilah yang membuat petani bergairah kembali untuk menanam gitu kan. Kemudian setelah semua menanam di tahun 2024 ini, akhirnya 2005 banjir lagi. Dan terbukti dari pertengahan sampai akhir tahun ini, bahkan dari awal tahun itu mengalami pemerosotan. Nah, dan dari pertengahan sampai akhir tahun ini menurun drastis, makanya banyak lagi yang kecewa dan banyak yang tidak menanam nilam kembali. Alhasil di tahun 2026 awal ini, bahkan sampai pertengahan ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi 2026 ini ya harga akan terus lanjut naik ya, karena 2025 harga turun, petani tidak melanjutkan penanaman. Nah, untuk melakukan perdagangan kita akan lakukan simulasi contoh yang pertama, misalkan kita dengan anggaran 1 miliar. Katakanlah di minggu kedua ini ada permintaan dari pembeli ya. Dari satu pembeli misalkan harganya itu 1 juta, berarti harga jual kita ke pembeli itu 1 juta. Kemudian kita cari ke lapangan, mengumpulkan barang, ditemukan harga rata-rata 950.000. Nah, karena tadi anggaran kita 1 miliar ini, alhasil dengan harga 950.000 belanja kita mendapatkan barang sejumlah 1 ton 50 kilo. Kemudian kita usahakan 3 hari sudah dikirim. Dengan di tanggal 9 ini kita kirim dan kita mendapatkan omset itu sekitar 1 miliar 50 juta. Nah, kenapa harus di 3 hari itu? Karena supaya ketika misalkan ini kita menjual ini di hari Kamis, ini ada kesempatan untuk pemeriksaan di hari Jumat dan pembayaran di hari Sabtu ya, karena biasanya liburnya cuma hari Minggu ya, untuk industri nilam ini. Nah, berikutnya misalkan minggu depannya ada permintaan lagi, pembukaan PO lagi, harganya menurun 900.000. Nah, harga di lapangan ikut turun juga 870.000. Dan dengan omset yang tadi kita dapatkan, anggaran kita untuk belanja sekarang meningkat di 1 miliar 50 juta, sehingga kuantiti yang akan didapatkan 1,2 ton. Nah, kita kirim lagi mendapatkan omset 1 miliar 80 juta. Minggu berikutnya, katakanlah pembayaran belum diterima ataupun barang belum mencukupi. Kalau bayar insya Allah pasti yang bayar satu tidak membutuhkan, ada bayar lain yang membutuhkan. Nah, katakanlah di minggu tersebut kita tidak mampu memenuhi, kemudian kita maju ke minggu keempat, tanggal 27, ada pembelian lagi, permintaan dari bayar dengan harga 1.050.000. Kita lihat di lapangan, karena tadi sudah minggu sebelumnya mengalami penurunan, biasanya tidak langsung signifikan naiknya ya kalau di lapangan. Nah, ini momen yang sangat berharga yang harus kita manfaatkan. Jadi kenaikan di lapangan baru sampai 940.000. Nah, kita belanja dengan omset yang kita dapatkan di minggu sebelumnya 1.050 juta, kita dapatkan barang 1,145 ton. Kita kirim mendapatkan pembayaran di akhir Juli ini 1 miliar 200 juta lebih. Nah, adapun margin yang kita peroleh itu sekitar 200 juta lebih atau setara dengan 20% lah ya, 20%. Nah, itu simulasi yang pertama. Kita direct selling sesuai dengan permintaan dari pembeli ya. Kemudian ada simulasi kedua. Nah, katakanlah anggarannya masih sama 1 miliar. Contohnya di bulan Februari 2026, ini contoh real harga di Februari 2026. Kita screenshot harga di 2026 dari salah satu bayar ini. Harga beli mereka 665.000 ya. Kemudian kita di lapangan mendapatkan harga di Februari minggu terakhir ini sekitar 650.000. Nah, kalau misalkan anggaran kita 1 miliar, berarti kita bisa membeli 1,5 ton, 1,5 ton. Kemudian kita tidak melakukan penjualan di Februari tersebut, kita tahan, kita tidak mengambil PO dari pembeli. Di Maret juga kita coba tahan, sampai April kita tahan, kita menemukan harga yang bagus. Nah, di akhir April ini
pembeli yang sama mengeluarkan harga 1.200.000 untuk setiap kilonya. Nah, jadi kalau kita Februari tahan dan sampai April di tanggal 30 ini kita jual di harga 1.200.000 saja ya, kita mendapatkan omset 1,8 miliar, di mana margin yang kita peroleh 800 juta atau setara dengan 80%. Nah, ini menahan kurang lebih 2-3 bulan saja ya. Nah, ini kondisi-kondisi di mana harga saat merosot turun kita ambil peluang sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan analisa ya, kalau misalkan memang sedikit lagi harga prediksi akan naik dari kondisi lapangan yang semakin sedikit pasokan, tentu tahan jual maksudnya sampai harga mendapatkan harga yang lebih bagus. Nah, ini simulasi yang kedua. Di antara simulasi 1 dan 2 mana yang terbaik, tentunya kita kombinasikan. Contoh simulasi kombinasi ini, contohnya kita mendapatkan harga beli di bawah 700. Ini mungkin untuk tahun berikutnya cukup jarang ya. Kita akan jual langsung sejumlah 35% dari barang yang kita miliki, kemudian simpan 65%. Jika harga 700-900 ribu, kita jual langsung sejumlah 70% dan kita simpan 30%. Dan berikutnya 900-1.100.000, kita akan jual langsung 85% dan simpan 15%. Kalau misalkan harga di atas 1.100.000, kita akan jual langsung secara 100% ya, untuk menghindari risiko. Nah, berapa target jual yang harga yang barang yang disimpan? Nah, targetnya ini yang pertama ada 70% kenaikan ataupun penambahan nilai dari barang yang kita simpan, itu baru kita jual. Kemudian 700-900 ribu harga yang kita beli, 40% kenaikan harga kita jual. Contohnya misalkan kita beli di harga 800 ribu ya. Kalau misalkan kenaikan harganya udah 40%, sekitar 1.100.000 sampai 1.150.000, sudah 40% kenaikan harganya. Nah, kita barang yang disimpan tadi kita akan jual. Dan berikutnya untuk harga 900 atau 1 juta sampai 1.100.000 itu ketika penambahan nilainya sudah mencapai 20% baru kita jual barang yang tadi disimpan. Nah, berikutnya ada strategi kedua. Selain trading, kita analisa dari segi budidaya. Nah, kebutuhan minyak nilam dunia tadi itu katakanlah gak nyampe 2015, katakanlah kita 2000 ton saja per tahun. Berarti setiap tahunnya jika bertambah 5% itu bertambah 100 ton per tahun. Dan 1 hektar menghasilkan rata-rata itu dalam 6 bulan itu 100 kilo ya, berarti dalam setahun itu 0,2 ton atau 200 kilo. Nah, di mana 100 ton tadi dari pertambahan setiap tahunnya, jika dibagi per hektar 0,2 ton hasil minyak nilam, itu kita butuh 500 hektar setiap tahun. Nah, dibutuhkan sekitar 500 hektar lahan baru untuk nilam setiap tahunnya. Nah, anggaplah yang 2000 ton itu sudah ada pemasok tetap lah ya. Nah, kita hanya mengambil bagian 100 ton dari penambahan setiap tahunnya. Nah, tambahan baru, nah di situ kita masuk, itu membutuhkan 500 hektar setiap tahun lahan baru untuk ditanami nilam. Jadi sangat potensial luar biasa ya untuk budidaya nilam ini. Nah, analisanya detailnya itu jarak tanam, populasi, misalkan target minimal per hektarnya 20.000 pohon ya. Dengan persentase hidup, target minimalnya 85%, tentunya target maksimalnya 100%. Dan pohon hidup 17.000 pohon. Nah, rata-rata itu membuktikan satu tanaman nilam itu bisa sampai 3 kilo, tapi kita target minimalnya di 1,3 kilo ya untuk mencapai target. Panen basah, kemudian penyusutan 75%. Nah, diperoleh jumlah kering, target minimal kita 5,5 ton ya untuk daun keringnya yang kita panen. Dan namanya bisa sampai 3% ya, 2,9 dan kita targetnya misalkan belum maksimal itu target minimalnya di 2,2%. Dan jumlah maksimal yang bisa diperoleh sebenarnya 1 hektar bisa sampai 4 kintal. Kalau terbaik dirawat dengan baik ya dan dilakukan pemanenan penyulingan dengan baik. Tapi kita taruhlah target minimalnya ini di 121,5 kilo ya untuk target minimalnya dari setiap hektar. Nah, analisis usaha budidaya minyak nilam ini dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Ini beberapa biaya yang kita dapatkan di lapangan. Ini harga maksimal ya untuk budidaya nilam masing-masing diperoleh pada periode pertama di 6 bulan pertama ini. Kita membutuhkan total modal sekitar 48,3 juta ya. Kemudian katakanlah penjualan harga terendah 700.000 dari 121 yang kita panen itu mendapatkan 85 juta omsetnya. Keuntungannya 36 juta atau setara 76% ya dalam 6 bulan. Dan kalau dihitung per bulan itu sekitar 6 juta. Di periode kedua itu akan sedikit lebih ringan biayanya karena tidak melakukan pemanaman. Sehingga total modal di periode kedua ini kita hanya butuh 25 juta. Kemudian taruhlah harga masih di paling minim 700.000, kita mendapatkan 85 juta dan keuntungannya 59 juta atau setara dengan 231% ya dari modal 25 juta tadi. Selama 4 bulan karena periode kedua ini tidak kita cabut ya. Kalau misalkan kita menggunakan sistem gunting panennya. Ringkasannya dengan 48 juta di awal kita mendapatkan selama 1 tahun ini periode 170 juta. Nah, kalau misalkan dirawat dengan baik, tahun kedua itu tidak perlu menanam lagi. Sehingga periode ketiga akan mendapatkan hasil selama 4 bulan, kemudian 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga ya. Ini karena
satu kali panen kalau di awal itu 6 bulan, berikutnya itu 4 bulan. Bisa 3 kali panen dan sangat luar biasa potensi keuntungannya. Nah, yang menarik ini selain kita budidaya sendiri, nah di sini kita menemukan di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat ini ada beberapa desa yang sangat potensial, terutama di Bonehau dan Kalumpang ya. Dari kepala desa yang kita temuin, ini mempersilahkan ada sekitar 600 hektar nih kalau misalkan mau dikelola, dan orang-orangnya juga siap, warganya udah siap ya dengan ditanami oleh nilam. Nah, mereka kalau misalkan tenaga kerja, mereka selalu kompak, sistemnya gotong royong. Jadi satu kelompok itu sekitar misalkan 20 orang. Nah, ketika si A mau nanam, 19 orang lain tuh bantu nanam, nggak digaji. Bantu nanam, dan pembayarannya itu menggunakan tenaga lagi. Nanti ketika si B menanam, nah 19 orang yang lain termasuk si A itu membantu tanam di si B. Begitu juga dengan si C. Saat nanam, yang lainnya bantu nanam si C. Jadi kompak gotong royong, karena di budidaya nilam ini paling banyak kos itu untuk upah tenaga kerja ya. Begitu juga dengan perawatan, pengobatan, sanitasi, ini jadi sangat hemat ya. Yang mereka butuhkan hanya bibit, kemudian ya yang tidak bisa ada di alam kata mereka seperti gelas plastik. Nah, yang paling utama itu mereka hanya membutuhkan adanya tempat penyulingan. Tempat penyulingan sehingga hasil panen mereka nanti itu tidak perlu jauh sampai keluar desa, bahkan atau keluar kecamatan ya, bisa ada di daerah mereka, karena selain mereka juga beberapa tidak punya kendaraan, juga harus membawa berton-ton daun gitu kan. Ini sangat merepotkan. Nah, kalau ada penyulingan mereka akan semangat untuk menanam nilam yang tersedia. Nah, untuk penyulingan sendiri di daerah tersebut kepala desa baru menyiapkan 3 baru membangun 3 penyulingan, dan alhamdulillah sudah full, dan masih banyak masyarakat yang belum kebagian. Nah, kalau misalkan kita bangun penyulingan di sana gitu kan, rencana operasional penyulingan minyak nilam, kita akan jadwalkan produksi terjadwal tentunya untuk hasil yang maksimal. Nah, taruhlah satu penyulingan ini menaungi 18 orang, di mana 1 orang 1 hektar, 1 orang 1 lahan, dan masing-masing lahan 1 hektar menjadi 18 hektar. Nah, lahan ke-1 punya si A misalkan, ini untuk 1 hektar ini memerlukan waktu untuk penyulingan ini 10 hari ya. Kemudian hari kedua jadwalnya si B, misalkan dari hari ke-1 sampai 10 si A, hari kedua si B dari hari ke-11 sampai 20, dari tanggal 21 sampai 30 katakanlah misalkan si C. 1 lahan per orang itu menghabiskan waktu 10 hari. Nah, jadi selama 1 bulan itu penyulingan dipakai oleh 3 orang, 3 lahan, dan menghasilkan 300 kilo. Begitu juga dengan lahan berikutnya, ke-4, ke-5, ke-6 sampai 18, dan bulan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bulan ke-7 itu balik lagi ke lahan 1 punya si A gitu kan. Masing-masing menghasilkan tiap bulan itu 300 kilo. Nah, tujuannya membangun penyulingan ini, pertama petani ada tempat penyulingan yang terjangkau tadi, kemudian yang kedua di sini itu ada aturan, di situ menyuling, di situ menjual, wajib fardu ain ya, tidak bisa menyuling di tempat si A misalkan lah, kemudian dijual ke tempat si B, itu tidak bisa di sini. Nyuling di situ berarti harus jual di situ. Jadi yang punya penyulingan walaupun misalkan gak punya kebun, itu pasti punya minyak, karena yang nyuling di tempat itu jual di tempat itu. Nah, berapa investasi untuk sebuah penyulingan? Kita di lapangan menemukan harganya 55 juta. Untuk 1 set penyulingan berbahan stainless dan bangunan 2 tingkat saung ya, saung dari kayu. Itu senilai 55 juta, dan target kita ingin mempunyai minimal itu 4 penyulingan dengan 72 sampai 100 hektar yang ditanami dan 70 sampai 100 meter tani. Nah, sehingga dengan 4 penyulingan ini kita bisa mendapatkan pasokan rutin, kita pola penanamannya itu bisa menghasilkan 1 ton setiap 1 bulan. Nah, dengan kondisi ini kita mempunyai pasokan yang aman untuk dijual dalam negeri, maupun target kita berikutnya adalah ekspor secara langsung ke negara tujuan. Nah, jika di tempat tersebut, tempat sosial itu hanya membutuhkan penyulingan, tentunya biaya untuk petani menanam itu tidak terlalu besar ya. Dengan gotong royong itu hanya membutuhkan di awal sekitar 18 juta, dengan penghasilan tadi sama dengan yang tadi. Periode kedua tentunya sangat lebih murah lagi ya, karena semuanya dilakukan dengan gotong royong, dari panen, kemudian penjemuran, dan lain-lain. Sehingga membutuhkan 3.700.000 di periode kedua, 4 bulan, selama 4 bulan itu, dan mendapatkan potensi pendapatan ya sangat luar biasa, sehingga dengan modal yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal ya, jika kita nanam bekerjasama dengan mitra di daerah tersebut. Nah, roadmap yang akan kita susun membangun ekosistem di nilam secara nasional. Tahun pertama kita mempunyai targetnya 10 hektar kebun inti ya, riset untuk semua pengembangan dan percontohan. Kemudian tahun kedua kita memiliki minimal 50 petani mitra. Tahun ketiga kita udah mempunyai 100 mitra petani dan kita bisa ekspor pertama ke India atau ke negara lainnya. Tahun keempat kita udah mempunyai sertifikat karena kita punya lahan sendiri, kemudian lahan tersebut juga udah sangat maksimal, kita bisa membuat sertifikasi sehingga daya jual kita bisa lebih meningkat. Kemudian tahun kelima kita bisa kontrak secara jangka panjang dengan para pembeli di negara luar.
Nah, target 3 tahun ini, tahun ketiga kita memiliki 100 petani menghasilkan 10 ton per tahun atau 1 bulan 1 ton ya. Nah, dari angka tersebut kita hanya mengambil kue dari pasar global yang sangat besar tadi, kita hanya mengambil bagian 0,4%-nya saja. Hanya 0,4%-nya saja, tapi nilainya sudah lumayan ya. Nah, beberapa industri bahkan perusahaan-perusahaan besar juga seperti sudah muncul yang lain ini juga mulai masuk ke minyak nilam. Ada kampus dan ada instansi lainnya sudah sangat luar biasa sekali bisa ekspor secara langsung. Nah, tentunya harga ekspor langsung ini lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Nah, contoh yang kita lihat di sini $90 atau sekitar 1,5 juta, jauh dari harga lokal yang kita dapatkan. Ini ekspor dari perusahaan-perusahaan yang kita suplai minyak nilamnya. Nah, kita tahu sendiri kita suplai ke mereka berapa, harga beli mereka kita berapa, dan harga jual mereka untuk ekspor langsung. Nah, ini sekian, luar biasa sekali, 1,8 sampai 2 juta. Nah, bayar internasional itu kita beberapa yang sudah kita dapatkan. Antaranya adalah dari Perancis, Amerika, India, Jerman, Uni Emirat Arab ya, ini dan lengkap dengan kontak dengan semuanya. Potensinya sangat luar biasa untuk kita bisa ekspor langsung. Nah, dan yang terakhir ini ada kita rencanakan ini hilirisasi ya, tentunya sangat sayang sekali jika kita cuma jualan bahan baku. Gue ada pertanyaan penting nih. Gimana ceritanya lu jualan parfum ratusan miliar sampai dapat award mah bayar pajak apa? Paling signifikan. Gila, gue gak kebayang. Somehow humans bisa naik secara signifikan. Sampai kalau dari report kita yang di Sevenpreneur kan gue dananya lu masuk kan omsetnya kan. Itu sampai bisa ratusan miliar dalam 3 tahun berdiri kalau nggak salah, bener. Nah, luar biasa sekali ya. Dalam 3 tahun udah ratusan miliar didapatkan oleh humans. Industri parfum di lokal Indonesia. Nah, tentunya kita juga ingin sekali ya bangun industri berbasis masyarakat, membangun jasa parfum dengan potensi Indonesia yang sangat memungkinkan untuk ke sana. Sekarang kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Amerika kita terbang ke Prancis. Sekarang kita terbang ke Prancis karena sejak abad ke-17 di sana ada sebuah desa yang terkenal sebagai produsen parfum ulung. Keunggulan parfum racikan penduduk desa membuat industri pewangi ini diburu merek parfum ternama di dunia. Selamat datang di ibu kota parfum dunia. Desa indah ini bernama Grasse, berlokasi di dekat kota Caen, Prancis. Mawar, melati, lavender, dan sedap malam. Keindahan aneka bunga di perkebunan ini berhasil menjelma jadi aroma sedap aneka jenis parfum. Sejak abad ke-17, desa ini telah menjadi produsen parfum terbesar di Prancis. Menurut legenda, industri parfum di desa ini dimulai dari Catherine de Medici, istri Raja Henry II. Ia ingin menciptakan pewangian alami dari bunga-bunga di perkebunan ini. Kualitas parfum yang baik turut menarik minat merek parfum ternama dunia, seperti Chanel. Nah, dan tentunya bukan hal yang mustahil ya untuk kita membuat parfum sendiri. Dan sudah tren di Indonesia sekarang meracik parfum sendiri. Nah, apalagi Ya, akhirnya kalau 2023 premium, untuk original desain, dari alam ya, Indonesia. kemudian memulai membangun bisnis sendiri. Dimana 4.000 masyarakat tahun. sendiri ya. Ada jutaan merek dan berbagai wewangian yang dapat dengan mudah kita dapati. Namun terkadang kita sulit mencari wangi parfum yang cocok dengan pribadi kita. Jadi untuk industrialisasi dari minyak nilam ini baru di sektor parfum aja sangat luar biasa, belum merambah ke kosmetik dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa terwujud dengan kita gotong royong bersama wujudkan impian tersebut. Terakhir, apabila ada yang mau didiskusikan atau tertarik untuk bekerja sama, entah itu punya modal, ataupun punya lahan, bahkan ataupun punya minyak dan lain-lainnya, apapun itu yang bisa dikerjasamakan, silahkan kontak nomor berikut atau datang langsung ke kantor kami di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.